di gold lane, exportnya di XP lane, Poveusnya sama ini roamernya Estes, Iya. Ranger jungler, mid Enggak, laner Saber. Saber tadi. Coba nih. Oh, Poveusnya tetap side ya? Hah? Poveusnya tetap side. Side, Oh tetap iya. side. Iya benar. Cuman ini udah mulai. Sabernya jadi itu di Saber, kalau kamu ngikutin scene-nya cewek yang ladies itu tuh Ana pakai Saber mid lane. Oh, oke, Sabernya Saber Saber mid support lane. tapi. Saber support. Oke. Jadi Saber tuh tugasnya ngapain? Cuma di sebelah Granger nih, selebel, pakai pelimbang bambu, ada yang lewat, angkat Pak. Ih. Angkat derajatnya dengan triple swipe. Boro-boro dia angkat derajatnya Pak. Ya udah dipanggil Tuhan Pak. Kalau satu combo early game itu kan tipis semua. Dan inilah dia game yang kedua antara Blacklist International versus Bigetron Alpha. Langsung Take it away, aja. Pak Produser. Yes, ini dia pertandingan penentuan untuk kedua tim. BTR, Bigetron Alpha harus mengambil 1 poin untuk menambah nafasnya di game yang ketiga nanti. Tapi kalau misalnya Blacklist bisa menyapu bersih, ini akan menjadi kemenangan mutlak 2-0 tanpa balas. Dan ini akan menjadi pertandingan penentuan untuk kedua tim. Karena kalau sampai Bigetron Alpha kalah, mereka akan pindah ke lower bracket. Sedangkan Blacklist dia masih mempunyai 1 nyawa lagi. Apakah ini menjadi 1 sama? Atau ternyata Bigetron Alpha didepak ke lower bracket? Betul sekali kata Kolius, Saber di mid, Estes di mid, dan juga Granger yang menjadi seorang jungler untuk seorang Wise. Ini benar-benar meta solid yang cukup merepotkan dan meresahkan warga. Tapi sisi lain di area atas kali ini, teman-teman dari Bigetron Alpha tadi sempat mencoba untuk merusuh di area jungler milik seorang Wise. Gila ya, emang dasar kalau hero fleksibel udah di pick begini bikin pusingnya Pak ya. Dia Iya. pikir ini apa bakal ditempelin lagi Xbox sama Estes, ternyata masih ada Saber diambil ya kan. Ternyata itunya Wise-nya jadi jungler juga, dan di arah bottom lane Virega armornya baru aja pecah, Oheb tapi masih bisa selamat. Karena meta belum level 4, dia gak punya Darkening, gak bisa ngehajar, ngeburst dengan Chaos Assault. Blacklist nih kalau bisa dikasih julukan the plot twist one. Kenapa tuh? Benar-benar suka bikin draft pick yang plot twist. Bikin mind blowing. Oh, aku pikir ini. Oh, tidak. Benar-benar bikin bingung. Tapi kita lihat dari YC kali ini masih ada Rhapsody yang bisa on point ke gold buff, bahkan mencicil seorang Matt dari Lunox-nya udah setengah darah. Ya, jadi waktu scrim juga sebenarnya ada satu meta yang belum dikeluarkan sama Blacklist, tapi nanti setelah off stream aja kalau kan saya ngajarin ke penonton ya. Boleh. Gila soalnya Boleh, ya. boleh. Jadi dari seorang Haji juga dengan mid lane-nya itu benar-benar enak banget di heal. Dia nggak perlu takut di poke sama teman-teman dari Bigetron Alpha karena healing dari Estes bener-bener bikin dia nggak perlu pulang, bakal terus ada di mid lane. Sedangkan Ripo udah mulai mengetahui posisinya, tapi masih ada Rhapsody menuju ke arah seorang Ripo yang dimana Edward udah mulai datang untuk nge-backup teman-teman dari Blacklist International. Dan turtle-nya udah mulai dipok sampai setengah darah. Kali ini teman-teman dari Bigetron Alpha masih santai di area belakang karena Brans-nya belum mau masuk. Wow, dari Edward kali ini udah menggeprek dari arah langit, dan turtle yang pertama udah mulai diamankan. What a play banget dari teman-teman Blacklist International. Lumayan, satu objektif walaupun Bigetron Alpha, lihat dong, goldnya mengungguli di angka hampir di 700 gold. Iya, tadi 700 gold sih. oh ada Blazing Duet dikeluarkan. Ini Brans-nya nggak dapat ini ya, purple buff ya? Tadi Iya. kena Labia udah Falling Starman kan, ini seorang Haji masih bisa mundur ke area belakang, belum metro swipe juga ke arah seorang Ripo, dan masih bisa dipukul mundur. Tadi di Dead Sonata ya? Iya. Gila ya. Tapi memang ini jadi kelemahan dari Cloud yang menjadi seorang jungler. Karena kenapa? Ketika dia digangguin, itu benar-benar gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan terutama dia itu kan butuh scaling kan. Iya. Atlas Demon Hunter Sword, udah gitu Golden Staff, itu yang ngebuat Cloud baru bisa join team fight. Mau nggak Kalau mau. dari early digangguin kayak gini, ini harus benar-benar teman-teman dari Bigetron apa ngasih space ke arah Cloud supaya dia bisa cepat gendut. Setuju banget, karena Cloud nanti kalau misalnya udah jadi bahaya banget. Triple nge-flash-nya swipe, ke masih ada arah seorang Aegis. Rainbow. Masih bisa selamat, untungnya ada Aegis tuh, kalau nggak darahnya bakal sekarat banget dan bakal langsung di-execute. Tapi execute dari Haji pun bahkan belum digunakan. Iya, masih coba sabar-sabar terlebih dahulu, karena kalau misalnya tadi dari Rainbow-nya tumbang bakal kerugian yang cukup besar. Bahkan sampai ke menit 4 ini belum ada first blood tuh Kolius. Belum. Masih santai aja, jadi dari kedua tim nggak mau main agresif. Padahal ada Matilda ya, yang bisa main ofensif. Tapi ingat, Matilda sekali dia guiding ke arah depan, kalau dia salah posisi, diangkat. Di Dead Sonata, di Rhapsody, selesai Pak. Selesai, Kembali Pak. lagi dia ke kebun bunga Pak. Tapi Brans kali ini udah mulai diganggu dari purple buff ya, berada di arah kiri sana.
Tapi masih bisa diamankan oleh Grangernya. Gila dicuri lagi, dicuri terus dari objektif milik seorang Brans kali ini. Retribution ya tadi ya? Yoi. Retribution dia masuk pakai dan langsung rondo juga mundur ke arah belakang sih ini. Gila, Blacklist International benar-benar gak mau ngasih Brans untuk mendapatkan poin-poin farmingnya. Dan masih coba untuk ditembakin menuju ke arah seorang Ripo. Dia tidak ada damage yang terlalu besar, sedangkan di arah mid lane Haji dengan triple swipe, tapi ternyata Shadow Kiru dan First Blood untuk teman-teman dari Bigetron Alpha. Tapi kita lihat dari Esmeralda-nya kali ini dia Sonata di pop up, belum bisa menumbangkan Esmeralda dari seorang Ripo. Bahkan turtle yang berikutnya sudah mulai muncul sangat-sangat lane of down mereka udah sekaratul maut kali ini. Tadi masih bisa menyelamatkan dirinya dari kemodaran. Kemodaran apa tuh Pak maksudnya Pak? Meninggoy ya? Meninggoy. Takedown. Dan lordnya, lord lagi sampai turtle yang kedua berhasil didapatkan oleh Blacklist International tanpa adanya gangguan dari teman-teman Bigetron Alpha. 2 objektif di early game yang mendapatkan Granger juga untuk dapetin turtle buff ya. Turtle buff yang ngebuat dia sedikit lebih tebel lagi. Tapi Blazing Duet juga dilepaskan sama Brans untuk nge-clear minion dengan cepat. Tadi barusan gue lihat ini kok si Wise. Ganti sepatu apa baru beli sepatu jadi magic shoes untuk cooldown biar cepet cooldown reduction. Apa dia baru bikin apa gimana? Soalnya tadi ada Hunter Strike dulu yang diambil sama dia. Oh, jadi mungkin Hunter Strike dulu baru dijadiin sepatunya. Jadi sepatu yang sendal jepit dulu yang coklat. Baru jadi Hunter Strike, baru ini di triple swipe begitu aja instant kill untuk seorang Lomet. Gila, komunikasi yang luar biasa banget dari teman-teman Blacklist Internasional. Dia langsung mengarahkan dirinya ke area bawah, tapi kayaknya berada di garis depan. Tapi outer turretnya bisa diamankan oleh teman-teman Bigetron Alpha. Ini mirip banget loh di game yang pertama tadi. Karena dari Bigetron Alpha berhasil mendapatkan objektif paling utama dari Bigetron Alpha, yaitu middle outer turret. Ini yang ngebuat harusnya mapping Bigetron Alpha jadi lebih enak lagi. Tapi kalau di game pertama tadi, Blacklist malah setelah hancur langsung gak mau ngendorin tempo. Mereka langsung pakai meta solid yang ngebuat Bigetron Alpha pusing. Kita lihat di game yang kedua, apakah Blacklist bakal melakukan hal yang sama untuk menahan pergerakan rotasi dari Bigetron Alpha karena outer mid turretnya udah hancur. Mengingat juga dari Bigetron Alpha belum banyak hero yang saya juga, tapi kita lihat Branch ada langsung out, ada Blazing Duet kali ini ke seorang Edward. Edwardnya masih sangat sustain, tapi ada Esmeralda dengan sangat baik kali ini. Startup Dash-nya dikeluarkan untuk menari-nari ebot-ebot di area atas, membuat dari seorang PvC harus mundur. Tapi seorang Wise datang dengan Wise-nya hampir saja menumbangkan seorang Brans. Dia nggak mau ngelepas, nggak ada ya cooldown dari Dead Sonatanya sehingga dia nggak bisa mengincar ke arah Brans. Tapi Matt datang untuk mencoba untuk nge-backup, tapi dengan Falling Star Moon-nya masih bisa dihindari. Oh, bagus banget Brilliance of Order memberikan damage yang sangat ngeburst, membuat Blacklist harus mundur gerak jalan. Kalau misalnya bisa ditumbangin satu itu bagus banget, tapi dengan mengusir Blacklist ke area belakang ini juga sangat bagus bagi teman-teman Bigetron Alpha, membuat teman-teman Bigetron Alpha mendapatkan turtle yang berikutnya kali ini. Udah mulai di pop up oleh kedua tim, sama-sama jungler ya Wise dan juga Brats di area depan kali ini. Tapi kopter udah mulai dikeluarkan, baling bambu, mencoba untuk dihajar dan double kill didapatkan oleh seorang Matt. Looking for triple kill karena Saber berhasil menumbangkan seorang Esmeralda dari Ripo. Edward darahnya udah sekarat banget, mencoba untuk dikejar sama kayak karena Rainbow-nya udah mulai datang. Shadow Kiru menuju ke arah Edward, tapi masih bisa selamat, sedangkan Matt-nya dia nggak mau ngasih pulang ya, aman begitu aja, langsung ke take down ke arah Haji. Benar banget, itu benar-benar kekuatan yang sangat baik dari Bigetron Alpha. Golden Staff diamankan setelah turtle yang kedua diamankan oleh Bigetron Alpha. Ini dari playnya di mana mereka mengambil inisiasi yang sangat baik. Edward yang terlalu maju ke depan, lama-lama nggak akan kuat juga dengan masuknya seorang Rainbow. Shadow kill-nya ke arah seorang Haji, walaupun terbagi dengan minion, tetap aja yang namanya kill bisa didapatkan bahkan oleh seorang Lunox. Yep, bener banget nih, karena kali ini dari Bigetron Alpha mengungguli gold sebesar 3.000 walaupun gak beda jauh banget ya Gio ya. Di menit yang ke-8 ini ngebuat Brans harusnya dengan nyaman lagi untuk in and out karena beberapa dari itemnya udah mulai jadi nih. Dan mereka tinggal menunggu Bapak Lord yang terhormat spawn dalam waktu 60 detik ini. Nah, tuh dia tuh Demon Hunter Sword ditambah lagi Golden Staff dan dia bergerak menuju ke arah Immortality kayaknya ya Brans ya. Supaya dia gak kena track down.
Kayaknya sih dia langsung respect, dia nggak mau mati terlalu cepat. Tapi kita lihat dari atas ya, Hayabusa dari seorang Rainbow harus tumbang setelah 2 orang kali ini yang di atas. Tapi di bawah Edward kali ini mencoba untuk selamat, paling Starmoon karena seorang Edward masih selamat ya. Tentu saja tidak bos, tapi ada sebuah Death Sonata mengarahkan diri kepada seorang Brans. Kayaknya datang untuk menjemput kali ini, masih bisa selamat juga di area bawah. Tapi Wise terlalu wise untuk mendapatkan 1 poin kill karena kayak looking for next kill ke arah Badut. Tapi Badut kali ini dari Ripo-nya masih coba untuk sustain. Karena darab Shodi-nya masih belum terlalu connect. Wise mau ditemenin sama Estas yang cukup berani di triple swap dari Brans. Hampir aja dia ter-take down, tapi baling-baling bambunya hanya tersisa 1 baling-baling saja. Tadi kalau ada minimal 2 atau 3 baling-baling bambu, kena sabet itu Brans, dia gak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Brans sukses membuat kita deg-degan yang lihat darahnya tinggal segitu, bahkan membuat Blacklist internasional kali ini berada di garis depan. Paling Starmoon-nya dari seorang Badut hanya mendinai saja, tapi Rhapsody masuk bahkan harus meninggal dari Ripo-nya. Kali ini outer turret bisa diamankan oleh teman-teman Blacklist International. Mereka berbagi tugas. Mencoba untuk nge-defense area top lane yang lagi dihajar sama Super Rainbow. Sedangkan dari 4 teman Blacklist, mereka udah mulai engage ke arah Lord yang terhormat. KYY dan juga Matt udah mengetahui posisi dari Blacklist International yang sedang mengajar ke arah Lord. Apakah bakal langsung dicoba untuk dikontes karena Lordnya mulai dicuekin dan di reset aja, menjadi terlalu beresiko untuk Blacklist International. Brans sih udah punya stack ya di sini ya, dia bisa masuk kalau misalnya jadi peperangan. Tapi kayaknya dari Global Blessing duetnya kali ini benar-benar on point sekali, mendapatkan seorang Wise. Oh my goodness, seperti yang sekarang ngapain di area depan. Tapi Edward kali ini jadi target, Shadow Kill dikeluarkan, Saber yang bisa ngapa-ngapain. Ini bakal menjadi permainan yang sangat baik untuk Bigetron Alpha. 3 orang harus tumbang, orang yang nggak bisa bertahan, dan ini akan waktu yang tepat untuk mendapatkan Lord yang terhormat. Where are you gonna go? Because you only alone right now. 4 of your teammates is take down, so you must get to be defensive gameplay right now. GGWP banget dari Bigetron Alpha ini dari replaynya. Ketika Brandon Overder juga masuk, Guiding Wind juga ada, Shadow Kill langsung ke arah seorang hajinya. Gila, karena ini bener-bener tadi Blazing duetnya momennya tepat. Dia nungguin beberapa skill resource yang dimiliki sama Blacklist itu keluar semua dulu, Gio. Benar. Jadi setelah semuanya keluar, apalagi ditambah ada Brilliance of Order dari Lunox yang membuat Blacklist International mau nggak mau mundur sedikit ke arah belakang sana supaya dia nggak gampang ke take down. Betul, dan inilah waktu yang tepat untuk Bigetron Alpha mengambil beberapa objektif, coba mengamankan kemenangan di game yang kedua ini. Mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama dan berharap Bigetron Alpha membawa game ini menjadi game yang ketiga karena Indo Pride. Walaupun Lordnya belum di-enhance, tapi seenggaknya ini menjadi nafas untuk Bigetron Alpha menghajar ke semua turret yang dimiliki sama Bigetron Alpha. Langsung dapat juga outer turret ya di area mid. Kali ini belum ada Blazing Duet dari seorang Brans, masih coba untuk mencari stacknya terlebih dahulu. Dan di area atas Lordnya udah mulai masuk kali ini. Teman-teman dari Blacklist masih bisa mencoba menjagal Lord yang berada di area atas. Langsung dihabisin gitu aja, membuat Bigetron Alpha harus sedikit mundur ke arah belakang dulu. Lebih bersabar lagi, jangan sampai dia terburu-buru, dia bernafsu masuk ke arah base-nya Blacklist dan bisa langsung dipunish. Benar, jangan sampai termakan permainan dari teman-teman Blacklist International. Dan dari segi itemnya, dari seorang Brans kali ini dia udah punya Brute Force, ternyata nggak jadi bikin Immortal ya. Dia udah punya Brute Force, dia punya Malefic, dia benar-benar mau komit ke arah turret. Dia mau coba masuk, bahkan mencoba menghabisi seorang Edward atau mungkin seorang export yang cukup tanky di area Blacklist International. Sementara itu dari Badut dengan Stardust Jazz-nya coba untuk menjoget-joget Ria, coba untuk menjaga pertahanan karena dari objektif milik teman-teman Blacklist International udah mulai dicuri-curi aja. Art of Repair-nya benar-benar on point sekali, membuat Brans kali ini harus mencoba untuk jaga stacknya. Kalau stacknya putus, ini bakal bahaya banget, harus mereset lagi. Kita tahu sebagai user cloud mungkin teman-teman atau Nimozen dimanapun kalian berada, untuk mencari stack itu nggak semudah membalikan tangan, ya kan? Sementara itu dari teman-teman Blacklist International kali ini melakukan setup 3 orang, bahkan esport yang memimpin di area atas bakal menculik dan mengincar ke arah seorang Brass, bahkan seorang Mr. Badut.
Lordnya juga masih cukup lama ya, 1 menit setengah dari sekarang. So, dari Blacklist dan juga Bigetron Alpha, mereka mencoba untuk memegang mappingnya, mencari temponya, supaya nanti ketika Lordnya spawn, mereka udah siap untuk melakukan team fight. Dan seperti tadi, setelah team fight, mereka bakal mencoba untuk fokus ke arah Lord dan kembali menuju ke arah base. Yang unik dari poin killnya cuma sedikit ya Kolius ya. Iya. Tapi dari segi goldnya, Bigetron Alpha udah mengunggul jauh dari teman-teman Blacklist Internasional. Mereka sempat ketinggalan 3.000 gold di arah-arah menit ke-8 ataupun ke-10 tadi. Ini bisa dikembalikan untuk perekonomiannya. Gini ya, kalau beda gold segini kan di menit 14 ini sebenarnya nggak gitu jauh kan. Jadi beberapa hero juga pasti itemnya juga udah pada jadi. So, tinggal siapa yang setupnya lebih bagus, siapa yang nanti sampai miss timing. Kalau ketika di team fight itu bakal bahaya banget. Karena ini udah mahal harganya di menit yang segini bisa langsung di end. Terutama Bigetron Alpha punya 2 DPS yang sangat tinggi, Cloud dan juga Hayabusa. Betul. Sedangkan dari Blacklist mereka harus menunggu Granger yang tidak memiliki damage per second. Dia lebih ke arah burst damage kan. Yap. Jadi untuk menghancurkan turret jelas Bigetron Alpha harusnya menjadi lebih cepat. Harusnya. Ya, tapi kalau dari segi team fight kan kita nggak tahu nih. Benar. Karena Saber itu harusnya udah mulai fokus hanya ke arah Branch. Dimana ketika dia Blazing Duet langsung coba diangkat. That's why tugas dari teman-teman Bigetron Alpha adalah mengusir Saber ke lini belakang supaya Branch bisa bebas masuk ke area lawannya. Benar, apalagi ada KYE juga yang selalu membuka vision ke arah lawan-lawannya di sana. Pergerakannya juga dari seorang Rainbow dengan immortality yang udah dipunyai, bakal mencoba untuk melakukan split push dan menjaga konsentrasi dari Bigetron Alpha. Sementara itu di area mid kali ini sudah ada Stardust Dance ke arah seorang Edward kali ini. Side click Eagle dari seorang KYY, tapi nggak di follow up sama temennya Triple Sweep. Dikeluarkan begitu aja tapi malah Haji yang langsung ditumbangkan. Terjadi team fight. Blazing juga tadi di bawah tapi Edward, where are you going? Karena ditembakin sama seorang Rainbow, Branzet. Itu sakit banget. Dan Ohab masih memiliki Viraga Armor, dia masih menyimpan last insanity-nya. Gak mau terlalu terburu-buru karena kali ini Haji udah ke take down. Only 4 heroes left for Blacklist International. Sesuai dengan kata Kolius tadi, dari Hajinya harus dipukul mundur. Nggak dipukul mundur doang, langsung ditumbangkan oleh teman-teman Bigetron Alpha. Dan melihat mereka langsung merangsak masuk, dipimpin oleh KYY, mencoba untuk mendapatkan 1 poin kill. Tapi di area bawah kali ini Blazing Duet juga dia bapak menuju ke arah seorang Wise. Ini udah karet banget. Dia pun langsung ter-take down. Oh my Venus juga ter-take down. Hanya sisa Edward. Apakah bakal dihajar? Karena Edward yang gak bisa kabur, masih bisa loncat-loncat. Dan Branzet berhasil mendapatkan ke arah Edward. Triple Swap menuju ke arah Ripple. Tapi sepertinya belum bisa memberikan impact yang maksimal. Ini adalah momen for Bigetron Alpha to take the Lord. Yes, apalagi Lordnya udah enhance kali ini. Wow, bahkan seorang Hayabusa dari Rainbow dengan shadow kill-nya mendapatkan 1 poin dan tersisa Oheb lagi dan lagi. Lihat Rainbow dengan taunting-tauntingnya di tas, di Riko sambil dibakar. Saya tidak peduli katanya. Boleh. Sarkling menuju ke arah seorang Oheb. Last Insanity pun di pop up tapi masih diberi soft order. Oheb langsung mundur ke arah belakang, flick out. Dia masih memiliki mortality sehingga dia masih cukup berani untuk mencoba melakukan defensif. Tapi Oheb Venus juga udah mulai hidup. Dia mulai di heal dari Bigetron Alpha. Mainnya dewasa banget, sabar banget. Gak mau terburu-buru walaupun Haji masih ter-take down. Mereka menunggu kedatangan Bapak Lord yang terhormat ke arah base-nya Blacklist baru mencoba untuk di endgame. Apalagi di area bawah juga minionnya udah mulai masuk ya dari teman-teman Blacklist. Jadi mereka harus clearing dulu di area bawah dan langsung aja di-clear oleh Rainbow. Dari ini membuat cita-cita minion yang ingin menghancurkan turret bisa dilancarkan. Karena Bigetron Alpha sudah mulai berbaris rapat, mencoba untuk memasuki pertahanan yang dimiliki oleh Blacklist. Dan juga Lordnya udah mulai get in, mencoba untuk dibakar-bakar sama seorang Oheb. Sedangkan dari KYY dengan Soul Bloom-nya udah mulai mengintai siapa yang bakal dia Circling Eagle. Karena Lordnya udah mulai tebal banget, susah banget untuk di take down dengan cepat. Minion juga masih super minion yang datang dari arah top lane. Blazing Duet dikeluarkan, Last Insanity juga di pop up begitu aja. KYY hampir jadi ter-take down tapi ternyata dia masih bisa diajar sama seorang Edward. Sedangkan Edward dihajar dengan Shadow Kiru seorang Rainbow di arah belakang sana. Masih diebot-ebotin sama Ripple. Dia masih bisa lompat-lompat. Dari Ripple sendirian, dia mencoba untuk menahan Edward yang membuat Edward harus mundur ke arah belakang melakukan setup ulang. Semua ini inhibitor turret dari Blacklist sudah nggak ada, udah bolong-bolong. Tapi KYY harus menjadi korban dari pertempuran barusan, harus menunggu sampai 30 detik ke depan. Ini juga nggak terlalu baik karena mereka nggak punya player yang bakal nge-set up formasi, nggak ada yang membuka war. Tapi dari Blacklist sendiri
Dia nggak mau terlalu gabah, mereka melakukan defense terlebih dahulu karena minionnya masih gede-gede. Wah, Haji udah ada Malefic Roar nih. Dia sekali angkat si Cloud bakal pedes banget sih harusnya. Dan kalau Colius jadi Cloud kayaknya mau buat Twilight Armor gak sih? Setuju sih. Iya kan? Iya, tapi Jadi, dia udah bikin brute force. brute force. Iya. Buat movement speed. Hmm. Padahal Twilight Armor tuh ngebuat si Haji gak bisa nge-burst ke arah Cloud loh. Harusnya. Kalaupun di triple sweep nggak bisa diangkat. Tapi kita nggak tahu. Ini kan pemikiran publik. Iya. Iya kan? Sedangkan mereka adalah professional player. Siapa Betul. tahu mereka punya one step ahead. Nah tuh kita lihat itemnya tuh ya. Immortality, Athena Shield. Oh, Athena Brufosnya Shield dibuang. untuk hindarin siapa, Brans? Edward mungkin lebih ke Edward atau ke Oh My Venus. Biar Edward gak terlalu sakit ya. Iya. Oma Venus mah ngapain Pak? Diincer Pak. Dia kan cuma bisa nge-heal Pak. Skill Kali, 2-nya Pak. atau tabokan basic attack-nya kan gak terlalu dalam juga. Oh iya benar. Iya Pak. Estes Pak judulnya Pak. Estes. Kecuali Oma Venus bikin itemnya full damage Pak. Itu Estes gila tuh. Obatnya habis Pak Estesnya Pak kalau udah begitu. Estes mirror ya Pak. Heeh. Kalau main mirror. Biar dia sakit banget gitu. Atau bikin kayak Kolio sama KB. Apa tuh? Estes Hyper, jungler. Oh Bikin full damage Windtalker Iya. gitu. Sakit tuh Pak. itu sakit. Waktu Kabur, itu Pak. gue pernah ini Colius pernah nge-case Estes Hyper dan di site itu Akai pakai assassin sama Grok assassin itu sih ternyata damage-nya sih ngeri banget. Tapi Estes sebagai ini aja sebagai shadow striker lah kasarnya. Ya, yang dimana dia ngerepotin dari sisi belakangnya kan. Iya. Karena balik lagi basic attack pasif dari SS kan dia ngumpulin stack juga yang kalau sudah 100 sekali timpuk lawan bonus magic damage. Betul, bukan seberang betul. Kita lihat balik to the game. Brands kali ini masih ada stack yang dikumpul-kumpulkan sebelum nanti ada peperangan yang jauh lebih ketat lagi karena udah masuk ke menit 20 seperti biasa. Gitron Alpha dan Blacklist sama-sama tim yang menyukai ke arah late game. Nah iya, makin late game mereka makin fokus, makin jago. That's why dari Begitoran Alpha ini udah mulai ngadu fokusnya, mulai ngadu mekaniknya, mulai ngadu lagi mental dan setup dari timnya. Apakah dia jadi udah 3 kali ya kurang lebih Ya. berhasil melakukan setup ke teman-teman Blacklist sehingga menguntungkan untuk teman-teman Begitoran Alpha karena Lord yang ketiga udah mulai spawn di Land of Doubt. Oh, tapi ada shadow kill ke arah seorang Edward kali ini. Edward udah Scarlet Maut. Bahkan masih bisa dipukul mundur oleh teman-teman dari Gitron Alpha. Ada KYY yang menjemput 2 orang di area atas, membuka space yang cukup lebar di area Lord yang ketiga kali ini. Yes, karena ini 2 versus 3. Ya kan? Hmm. 2 hero dari Blackness ini kan ada Wise sama Ohab di Yap. area Pit Lord. Sedangkan dari area top lane mereka nggak mau harus bermain nge-split ya karena Edward itu juga bisa di-burst sama seorang Rainbow nih, diam-diam nih. Makanya. Jadi nggak mau mengambil resiko tapi Brands dan juga teman-teman dari Begitron Alpha mereka udah mulai setup. Ciluk Mbak Ohab lagi ngapain? Baru juga ngopi ya. Kamu baru pesen ketahuan kopi. ya, Oheb. Tapi kita lihat dari Lordnya bisa diamankan oleh seorang berat kali ini. Warrior terjadi. Masih Sanity nggak bisa dikeluarkan. Kami nggak bisa Triple pecah. Kami terus swap. Bakal blazing duet di saatnya tepat. Kali ini kepada teman-teman Blacklist International. Masih bisa selamat tinggal dia. Oh my goodness. Hati-hati, hati-hati. Darahnya udah mulai pada sekarat dan juga di belakang sana mau tidak mau Rainbow dia yang harus ter-take down 65 detik karena ini udah di menit yang ke-22 bakal lama dan ketika Lordnya nanti spawn bareng sama minionnya itu tepatnya sekarang tidak ada Rainbow yang bisa join team fight. Apakah Blacklist bisa langsung nge-push karena Edward kali ini bertugas untuk melakukan defensif sedangkan Oheb Wise beserta Oh My Venus dan juga Haji terus-terusan menghalau pergerakan dari Begitron Alpha. Circle Eagle belum dilepas tadi, udah dilepas tapi belum bisa memberikan impact yang maksimal soal belum dari seorang kayak tapi Hajinya udah mulai menggunakan baling-baling bambu mencoba untuk menghajar dengan orbital swordnya tapi belum ada yang mau di-connect, belum ada yang mau diangkat. Blazing duet dari seorang Branzet dihajar begitu aja tapi Branzetnya kali ini mencoba untuk mundur karena belum ada impact yang maksimal malah langsung di flame shot. Branzet mencoba untuk dikejar-kejar oleh seorang Edward tapi Ripo datang nge-backup kalau sampai kejadian yang tidak mengenakan untuk Branzet. Untung tadi dari blazing duetnya Brands itu bisa menyelamatkan lagi. Bahkan ada Battle Mirror Image. Tadi sebenarnya Brands nggak memiliki stack yang cukup banyak ya Colius, makanya nggak terlalu berdamage. Tambah lagi dengan Oh My Finish. Kodus kelihatan stacknya soalnya tadi. Mungkin stacknya belum terlalu banyak ya? Nggak terlalu banyak, jadi nggak terlalu berdamage belum banget. 10 stack jadi blazing duetnya nggak terlalu sakit. Ditambah mau Oh My Finish yang healing mulu. Iya. Jadi pas lagi blazing duet bisa ditahan sama teman-teman Blacklist Internasional. Oh gini, yang punya area of effect besar tuh kan Branzet sama Mr. Badut. Iya. Kenapa nggak Branzet si Halberd, Mr. Badut dibikin NOD? Iya. Ya kan dibandingkan Lunox, KYY ataupun Rainbow. Mereka kan rata-rata single target kan. Iya. Jadi untuk memberikan impact yang maksimal supaya heal dari Oh My Venus tuh nggak ngeselin, it's better mereka berdua nggak sih?
Setuju sih. Tapi memang Cloud harus mengorbankan satu damage itemnya. Karena si Albert kan nggak bisa memberikan damage yang terlalu besar nih. Ya kan, jadi bahaya juga kalau seandainya, tapi Estes saya kan bakal di heal. Jadi percuma sama aja bohong. Mendingan langsung dibikin anti lifesteal. Jadi teman-temannya juga bisa bantuin damage lagi. Gitu. Athenanya nggak sih dijual? Bisa jadi. Athena atau Brute Force? Ganti Twilight sama diganti si Albert. Harusnya sih ya. Terjadi team fight Brandz-nya kali ini langsung ter-take down. Oh my god, what happened? Kenapa Brandz bisa ter-take down? Karena Rainbow kali ini yang mulai dikejar-kejar sama seorang Haji. Tapi dia nggak punya triple swipe lagi. Jadi Rainbow masih bisa melarikan diri. Hampir saja Rainbow menjadi target keduanya, tapi ini bakal menjadi kerugian cukup besar karena Brandz harus kita tunggu sampai semenit ke depan, dan ini akan menjadi informasi yang bakal bagus banget untuk Blacklist. Mereka maju terus di area mid ya tanpa berpikir panjang kayak di depan kali ini. Coba untuk dikejar oleh teman-teman dari Blacklist, dan objektif di inner turret bisa diamankan oleh Blacklist Internasional. Wow, ini bahaya banget sih ini dengan gak adanya Brandz, gak ada Blazing Duet, burst damage DPS yang tinggi untuk menghancurkan atau membubarkan kumpulan dari teman-teman Blacklist. Iya. Jadi apa ya, dari Bigitron Alpha harus bermain secara defensif karena waktunya lumayan lama, dari sekarang 30 detik, sedangkan dari Edward terus-terusan lompat dia menuju ke arah Rainbow. Kayaknya benar-benar disedot-sedot. Mereka straight push saja di arah mid lane, langsung cari tidak langsung dikeluarkan begitu saja. Dan akhirnya Lunox pun tumbang, tapi Talar sudah mulai dijebolin. KYY mencoba lari dari kejaran Rhapsody, tapi base-nya dihancurkan. Apakah bakal difokuskan sama teman-teman dari Blacklist International? Dan Blacklist International comeback to get the game 2. What an epic comeback from Blacklist International. They play very well. Dari masa-masa ditekan sampai akhirnya dia bisa lepas dari tekanan itu dan berhasil memenangkan game yang kedua tanpa balas. What happened ya Pak ya? Kenapa Brandz di depan?